Di soal dijelaskan kalau Tania ini sedang buka sosial medianya, kemudian dia melihat postingan orang kaya sedang makan di restoran mewah. Ya. Nah, harga makanan yang mereka konsumsi setara dengan gaji Tania 1 bulan. Sikap Tania belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Dalam sebuah diskusi kelompok, terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara beberapa anggota. Suasana mulai memanas dan beberapa anggota mulai menggunakan bahasa yang tidak sopan dan menyerang pribadi. Jika Anda berada dalam situasi tersebut, tindakan Anda adalah A. Membiarkan anggota kelompok melanjutkan diskusi mereka dengan harapan mereka akan menyelesaikan masalah sendiri. B. Mengingatkan anggota kelompok tentang pentingnya menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan pendapat, dan fokus pada substansi diskusi daripada menyerang pribadi. C. Menghentikan diskusi dan meminta anggota kelompok untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi. D. Mengambil alih diskusi dan memaksakan pendapat Anda sendiri untuk mengakhiri perdebatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau dalam sebuah diskusi kelompok ada perbedaan pendapat yang cukup tajam ya. Ada perbedaan pendapat yang cukup tajam, kemudian suasana mulai memanas dan beberapa anggota mulai menggunakan bahasa yang tidak sopan dan menyerang pribadi. Nah, jika Anda dalam situasi itu, apa yang Anda lakukan? Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial. Oke, teman-teman. Kita pilih jawaban yang menunjukkan kalau teman-teman itu bisa bersosialisasi dengan baik, baik itu di kelompok ataupun di masyarakat. Coba kita lihat jawaban yang A. Membiarkan anggota kelompok melanjutkan diskusi mereka dengan harapan mereka akan menyelesaikan masalah sendiri. Kurang tepat ya teman-teman ya. Kalau kita biarkan, maka keadaan akan makin panas ya teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Mengingatkan anggota kelompok tentang pentingnya menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan pendapat, dan fokus pada substansi diskusi daripada menyerang pribadi. Bagus teman-teman.
Lengkap, jelas ya, ini solusinya. Dengan harapan, dengan kita menerapkan opsi jawaban B ini, suasana mulai dingin, tidak panas lagi. Sekarang kita lihat jawaban yang C. Menghentikan diskusi dan meminta anggota kelompok untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan diskusi. Masih lebih tepat yang B, teman-teman ya. Jadi yang C kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Mengambil alih diskusi dan memaksakan pendapat Anda sendiri untuk mengakhiri perdebatan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengingatkan anggota kelompok tentang pentingnya menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan pendapat, dan fokus pada substansi diskusi daripada menyerang pribadi. Yang B ini poinnya 4, teman-teman. Kemudian yang C poinnya 3, yang D poinnya 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 2. Anda ditugaskan dalam sebuah tim kerja. Anggota tim tersebut terdiri dari anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda, sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Perbedaan budaya ini menyebabkan beberapa anggota tim mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami gaya kerja satu sama lain. Hal ini mulai mempengaruhi produktivitas dan kerjasama tim Anda. Tindakan Anda: A. Mengabaikan perbedaan budaya dan berharap anggota tim akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Memaksakan semua anggota tim untuk mengikuti satu budaya dominan yang dianggap paling efektif. C. Membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan latar belakang budaya yang sama sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman. D. Mengadakan sesi pelatihan atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan budaya, serta mendorong komunikasi terbuka dan saling menghargai di antara anggota tim. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ditugaskan dalam sebuah tim, nah tim tersebut terdiri dari anggota yang latar belakang budaya berbeda. Nah, karena hal inilah menyebabkan anggota tim mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan memahami gaya bekerja. Hal ini mempengaruhi produktivitas dan kerjasama tim. Tindakan Anda, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda memandang keberagaman. Jadi pilih jawaban kalau Anda itu menerima keberagaman, bagaimanapun caranya ya teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Mengabaikan perbedaan budaya dan berharap anggota tim akan menyesuaikan diri seiring waktu. Lama teman-teman ya. Yang A jadi kurang tepat. Kita bandingkan dengan yang B. Memaksa semua anggota tim untuk mengikuti satu budaya dominan yang dianggap paling efektif. Ini juga kurang tepat teman-teman ya. Pemaksaan ya. Kita coba lihat jawaban yang C. Membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan latar belakang budaya yang sama, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih nyaman. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Coba kita lihat jawaban yang D. Mengadakan sesi pelatihan atau diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan budaya, mendorong komunikasi terbuka, dan saling menghargai di antara anggota tim. Jawaban D yang paling tepat ya teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah yang D poin 4, C poin 3, B poin 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 3. Rani ingin membeli kebutuhan pokok seperti beras dan bahan lauk pauk. Rani menyiapkan uang pas sesuai dengan kebutuhannya. Di pasar, Rani menemukan beberapa orang yang meminta-minta dengan berbagai kondisi. Tindakan Rani sebaiknya: A. Memberikan sedikit saja jika ada kelebihan. B. Mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. C. Tidak memberi sebab uang saya pas. D. Memberi di lain kesempatan saja. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Nah, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rani ini sedang membeli kebutuhan pokok di pasar ini teman-teman ya.
Kemudian Rani menyiapkan uang pas sesuai kebutuhan. Nah, di pasar Rani menemukan beberapa orang yang meminta-minta dengan berbagai kondisi. Tindakan Rani, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berempati, teman-teman ya. Pilihlah jawaban yang kalian itu menggambarkan kalau kalian itu adalah orang yang berempati. Coba kita lihat jawaban yang A. Memberikan sedikit saja jika ada kelebihan. Ada kata-kata jika, teman-teman ya. Bagaimana kalau tidak? Nah ya, berarti ini kurang tepat. Yang B, mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi. Nah, ini bagus teman-teman yang B ini ya. Ini berarti dia berempati. Nah, kita lihat jawaban yang C. Tidak memberi sebab uang saya pas. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang D, memberi di lain kesempatan saja. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengurangi jumlah belanjaan agar bisa memberi ya. Yang B poinnya 4. Nah, yang A poinnya 3, D poinnya 2, dan C poinnya 1. Soal nomor 4. Tania sedang membuka sosial media Instagram dan menemukan salah satu postingan yang memperlihatkan orang kaya yang sedang makan di restoran mewah. Harga makanan yang sedang dikonsumsi setara dengan gaji Tania 1 bulan. Sikap Tania. A. Tania merasa orang kaya tersebut menjadi seorang yang kurang rasa empati kepada sesama sebab banyak penduduk Indonesia yang kekurangan. B. Tania memviralkan videonya agar setiap orang memiliki rasa empati kepada sesama sebelum memposting makanannya. C. Tania ingin memesan makanan tersebut agar mengetahui cita rasanya. D. Tania jadikan motivasi untuk bekerja lebih keras. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Tania ini sedang buka sosial medianya, kemudian dia melihat postingan orang kaya sedang makan di restoran mewah. Ya. Nah, harga makanan yang mereka konsumsi setara dengan gaji Tania 1 bulan. Sikap Tania. Lihat jawaban yang A, teman-teman. Tania merasa orang kaya tersebut menjadi seorang yang kurang rasa empati kepada sesama sebab banyak penduduk Indonesia yang kekurangan. Kurang tepat ya teman-teman ya. Mungkin bukan maksudnya seperti itu. Nah ya, jawaban A menjadi kurang tepat. Yang B, Tania memviralkan videonya agar setiap orang memiliki rasa empati kepada sesama sebelum memposting makanannya. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Kita lihat jawaban yang C. Tania ingin memesan makanan tersebut agar mengetahui cita rasanya. Oke, kita tahan dulu. Yang D. Tania jadikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Dibanding yang C, lebih tepat yang D, teman-teman ya. Jadikan motivasi untuk bekerja lebih keras. Jadi yang D ini poinnya 4. C poin 3, A poin 2, dan B poinnya 1. Soal nomor 5. Ratna sedang dalam perjalanan pulang dari tempat wisata. Ia mengalami kecelakaan tunggal dan tidak dapat melanjutkan perjalanan sendiri. Ia tidak memiliki seorang kenalan pun di tempat tersebut. Hanya ada beberapa pengunjung tempat wisata yang berlalu lalang. Tindakan Ratna sebaiknya A. Meminta bantuan pada penduduk sekitar. B. Meminta bantuan pada pengunjung yang berlalu lalang. C. Menelpon orang terdekat agar segera datang membantu. D. Berusaha bangun sendiri agar selamat. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ratna lagi dalam perjalanan pulang dari tempat wisata. Ia mengalami kecelakaan tunggal ya, berarti jatuh sendiri teman-teman ya. Dan tidak dapat melanjutkan perjalanan sendiri. Ia tidak memiliki seorang kenalan pun di tempat tersebut. Hanya ada beberapa pengunjung tempat wisata yang berlalu lalang. Tindakan Ratna. Nah, coba kita lihat jawabannya A.
meminta bantuan pada penduduk sekitar. Bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Yang B, meminta bantuan pada pengunjung yang berlalu lalang. Nah teman-teman, dibanding yang A lebih bagus yang B teman-teman ya. Kadang-kadang di tempat wisata itu sepi teman-teman ya. Sedikit rumah penduduk. Nah, sedangkan kalau orang berlalu lalang banyak teman-teman. Jadi dibanding yang A, kita akan lebih cepat dibantu jika kita memilih opsi B ya teman-teman ya. Jadi yang A kita eliminasi. Kita bandingkan dengan yang C, menelpon orang terdekat agar segera datang membantu. Lama teman-teman ya, masih lebih cepat yang B teman-teman. Kita bandingkan dengan yang D, berusaha bangun sendiri agar selamat. Di soal dijelaskan kalau dia tidak dapat melanjutkan perjalanan sendiri ya teman-teman. Jadi yang D ini jadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, meminta bantuan pada pengunjung yang berlalu lalang ya. Jadi poin B ini 4, A3, C2, dan D1 teman-teman. Cukup sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan subscribe TikTok, YouTube Pak Reza dan TikTok Pak Reza ya. Jangan lupa di follow. Cukup sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh arti.